Selamat pagi Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita berterima kasih karena pagi hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan, khususnya hari ini kita ada di bulan yang baru ya. Bulan apa nih? Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi kita mau Natal nih, ya kan? Kita bersyukur karena ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan buat bagi hidup kita. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena dengan kekuatan Tuhan itulah maka kita boleh melakukan semua kegiatan-kegiatan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir dalam rumah Tuhan pada hari ini. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang gak bisa hadir, yang ada di rumah, ada dalam keadaan sakit pun kami berdoa kiranya semua umat-umat Tuhan pun mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Selalu kerinduan dalam rumah Tuhan menjadi penting atas hidup kita. Kami ucapkan selamat datang untuk kita sekalian, juga bagi Bapak Jeffrey ya, sudah tiba Indonesia Pak ya. Terima kasih dengan Ibu Else Suwanda Harimu ya, sudah datang, perjalanan yang cukup jauh, melelahkan mungkin ya. Tapi tambah sehat ya Bapak Ibu ya, Tuhan berkati. Keluarga juga selamat datang untuk keluarga Punta Surya bagi yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya, kiranya Tuhan akan memberkati. Semua kita yang hadir pada hari ini kita percaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kerinduan kita adalah selalu kita ada dalam rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita ada dalam sebuah kehidupan di mana kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kondisi-kondisi keadaan yang di sekitar kita pun tidak menentu saudara-saudara sekalian. Kondisi COVID pun yang nggak pernah berhenti, tantangan dan pergumulan. Hari-hari ini adalah hari yang penting bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini yang penting, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan menjadi sebuah yang penting bagi hidup kita. Saya mau ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang atas hidup kita saudara-saudara sekalian. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Amin. Haleluya. Semua hidup adalah karena perbuatan Tuhan. Hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan.
adalah sebuah hidup yang Tuhan nantikan dari saudara dan saya. Katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian kami hanya kepadamu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Merenungkan semua kebaikan Tuhan. Mari lihat perjalanan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Hingga kita ada di hari ini, di hari yang kedua, di bulan yang baru ini. 9 bulan kita lewati. Ada tantangan, ada sakit penyakit, ada kekecewaan, ada hal-hal yang gak menekan dalam diri kita. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari renungkan setiap waktu apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Kita mau katakan kita hanya mau memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami mau merenungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Kasih Tuhan Yesus. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdiri, saudara-saudara sekalian, terima berkat Tuhan hari ini. Katakan sama kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Menyembah Tuhan. Yesus. Kasih Tuhan.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Sekali lagi katakan sama-sama, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah men yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Hanya pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan, yang kami lakukan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya, berkati ibadah ini, berkati kami yang melayani-Mu. Kiranya urapan dan kuasa Tuhan atas kami masing-masing, kami pulang dalam berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami tabiskan dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap berdiri saudara-saudara sekalian. Pengakuan iman bala keselamatan menjadi pengakuan kita bersama pada pagi hari ini kami oleh teman-teman kita sekalian. Haleluya. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan perintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh,
hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 324. Nyanyian 324, maju dalam terang Tuhan, majulah terus saja. Ayat 3 mengatakan sukar jalan di dunia, majulah terus saja. Yesus antar ke surga, maju terus saja. Ayat 4 mengatakan meski perang amat hebat, majulah terus saja. Dalam Yesus kita kuat, maju terus saja. Kita menyanyikan kornya saja, kita maju dengan Tuhan. Kita maju dengan Tuhan. Sukar di dunia, kita tetap maju karena ada jaminan Tuhan akan menolong kita. Ya, pagi hari ini kita akan menyanyikan sebuah pujian, suka-sukamu Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita mau serahkan kehidupan kita. Terserah Tuhan mau atur apa, ya. Kita berserah sebab Tuhan telah membayar lunas di kayu salib. Saudara dan saya. Dan biarlah pagi ini menjadi ucapan syukur kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ya, kalau dinyanyikan dengan duduk kayaknya kurang enak. Jadi siapa yang bisa berdiri, ya silakan kita nyanyikan dengan berdiri pujian ini. Yang nggak bisa, nggak apa-apa duduk juga, ya. Suka-sukamu Tuhan. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus, dengan hidupku bukan milikku lagi. Amin. Dan aku
lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 namamu dimuliakan. Shalalalalala, hey, 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 hey. Kami menari buat Tuhan. Yo, 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 yo. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan Milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, amin. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yo 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 yo, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, amin. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu hey, Tuhan, hey. Suka-sukamu Tuhan, namamu, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan, namanya dimuliakan. Shalalalala, hey, 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 yo, 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 yo. Shalalala, shalalala, oh. Iya, masih berdiri ya. Kita nyanyi lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita ada karena kekuatan Tuhan. Patutlah kita pujikan namanya pada pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nyanyi lebih sukacita ya. Supaya kita melimpah dengan berkat Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Masih kuat berdiri? Satu pujian lagi ya. Nyanyikan dengan sukacita ya. Kita mau gerak badan ini supaya rileks ya. Karena sepanjang minggu sudah lelah bekerja ya. Sekarang nyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Iya, sudah keringatan ya. 427
kehormatan bagi kita memberikan persembahan perpuluhan. Petugas koletan berdiri di depan ini, dan saya beri kesempatan mulai dari sebelah kanan saya membawa dengan tertib persembahannya. Persembahan perpuluhan kita, persembahan mingguan kita, juga ada persembahan kasih, dan ada persembahan pembangunan di bagian belakang sana. 427. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Ayat keempat mengatakan Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita, hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan sungguh baik, sempurna memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada dengan kuat dan gagah, bukan karena hebat kami, tapi semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang masih memberi kesempatan untuk kami hidup, menikmati hari-hari kami di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah di hari perhentian-Mu hari ini, kami datang menyembah Tuhan, memuji Engkau, mengagungkan Engkau Bapa.
dan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan suci kuduskan persembahan-persembahan ini untuk dapat dipakai melanjutkan pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini, menopang semua apa yang menjadi kegiatan di tempat ini, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapa untuk semua pemberian ini, Tuhan suci kuduskan supaya dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan kembali memberkati kami semua. Jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong. Sepanjang bulan ke depan lagi Tuhan kami menjalaninya. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena Engkau telah menjamin, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kembali memerintahkan berkat tercurah atas kehidupan mereka, atas usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya sungguh Tuhan, pada saat kami memberi dengan rela, memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan pun memperhatikan dan Tuhan akan kembali memberkati dengan lipat kali ganda Bapa. Terima kasih janji-Mu Tuhan. Bapa di sorga kami juga berdoa, jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat mereka hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami khusus berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Robert, Ibu Esther dan Kathleen. Tuhan melihat mereka sedang menghadapi sakit hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka istirahat yang baik dan tangan Tuhan terulur menjamah, memberkati obat-obat yang dipergunakan sehingga mereka kembali sehat dan kuat Bapak. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka, tapi Tuhan melihat, Tuhan lawat mereka hari ini. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka tidak dapat hadir, Tuhan juga memberkati hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami ingat bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang jauh dari tempat ini karena pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, ada Dr. Elda, ada Saudara Dana, ada keluarga Tobias. Tuhan berkatilah mereka semua dalam usaha pekerjaan mereka pribadi dan rumah tangga mereka. Walaupun mereka jauh, mereka tidak melupakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami, berkatilah mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua program kami di sini, Tuhan juga akan memberkati. Ibadah-ibadah yang berlangsung, berikan hati kami yang selalu rindu untuk ada dalam rumah Tuhan beribadah. Berkati bangsa dan negara ini Bapa, berkati semua yang dilakukan mulai dari pusat. Pemimpin kami, Presiden, Wakil, semua jajaran, Tuhan tolonglah mereka. TNI Polri pun Tuhan berkati mereka. Tugas-tugas tanggung jawab menjaga negara ini kami tahu tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan lengkapi mereka dengan kuatan kuasa Tuhan. Dan segala usaha pemimpin kami mensejahterakan masyarakat, Tuhan pun akan menolong. Kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati pemimpin kami di kota ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan yang terbuka hari ini. Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja bagi kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami hardik di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hati kami sekalian. Kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita dengan firman. Haleluya. Baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Satu bagian firman ingin saya baca untuk kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25 hingga 29. Ibrani 12, 25 hingga 29. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi,
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kiranya Tuhan berkati kita lewat firman kita baca, saudara-saudara sekalian. Mengikut Tuhan dalam hidup kita menjadi penting, karena itulah yang Tuhan inginkan. Iya toh? Hidup kekristenan inilah sebuah anugerah yang Tuhan buat atas kita. Kalau itu sebuah anugerah, maka pentinglah untuk kita selalu berjalan di dalam keinginan Tuhan. Kalau itu sebuah anugerah Tuhan, pentinglah bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman. Kita akan sebuah pujian, mengikut Yesus. Itulah sebuah kerinduan yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, Ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku, penyembahanku, ku semakin berkurang. ku semakin Harusnya adalah Yesus semakin bertambah. Yesus semakin Katakan sama-sama, mengikut Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Ini harus menjadi sebuah kepastian dalam hidup saudara dan saya. Hidup ini harus menjadi hidup yang selalu mengiringi Tuhan apapun yang terjadi. Ku yakin Amin. jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kami Bapak, kami mau siapkan hati kami menjadi alat-Mu. Hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh Allah. karena Roh-Mu. Mari bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. lepaskan hak kami Bapa untuk kami mengenal kehendak-Mu. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku lepas anugerah-Mu, jadikanku
hatiku Tuhan. Kami mau bawa hati kami dengar firman-Mu Bapa. Ku bawa hatiku, Penyembahanku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang selalu mau berkenan, dapat berkenan selalu. Jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Amin. Amin. Itulah hidup kekristenan. Hidup kekristenan itu saya katakan tadi anugerah. Menjadikan diri saudara dan saya menjadi hamba bagi Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Menjadi hamba bagi Tuhan. Hidup kekristenan itulah merupakan anugerah. Karena apa? Karena hal itu mengingatkan kita kepada sebuah hubungan kedekatan kita kepada Tuhan. Ya kan? Sehingga hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema respon hidup kekristenan dalam menanti kedatangan Tuhan. Ini penting. Ya kan? Respon hidup kekristenan dalam menanti kedatangan Tuhan. Kalau hidup itu adalah sebuah anugerah Tuhan, bagaimana respon kita? Bagaimana respon saudara dan saya? Kalau kita bicara kepada fakta yang terjadi saudara-saudara sekalian, ternyata saudara-saudaraku kenyataan yang terjadi bahwa respon terhadap kekristenan itu adalah anugerah Tuhan, itu sangat berbanding terbalik. Artinya adalah bahwa kenyataan di dalam dunia sekarang ini, respon dari kehidupan kekristenan itu menunjukkan kepada hal-hal yang berbeda. Artinya adalah bahwa kenapa dia menjadi berbeda? Karena kehidupan manusia secara akhlak saat ini saudara-saudara sekalian itu semakin menjadi buruk. Kenapa menjadi buruk? Karena kalau kita belajar dan melihat bahwa etika-etika kesopanan, etika-etika kesantunan dalam tradisi adat ketimuran kita saudara-saudara sekalian, itu menarik bagi orang-orang muda gitu loh. Iya kan? Sopan santun itu, etika itu udah gak ada lagi gitu. Kalau dulu saudara-saudaraku kita belajar gitu kan, waktu saya masih kecil, kalau orang tua saya udah melotot matanya saudara-saudara sekalian, saya takut. Ya kan, kalau udah gini matanya, orang tua ada matanya melotot gini, wah ini udah kita harus minggir. Coba sekarang, kalau orang tua melotot matanya, anaknya lebih besar lototannya, gitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang ya ini yang terjadi bahwa etika-etika kesopanan itu tidak menarik lagi orang kehidupan generasi muda, itu nggak penting lagi. Kehidupan yang sakral, kehidupan yang di dalam berbicara tentang kehidupan kedekatan kepada Tuhan itu menjadi hal-hal yang biasa saja gitu. Hal-hal yang biasa. Dan bukan lagi hidup dekat dengan Tuhan, beribadah, hidup di dalam penjagaan diri, kekudusan kepada Tuhan, itu bukan lagi menjadi hal yang penting untuk hari-hari ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita penting untuk melihat bagaimana kita dapat merespon kekristenan kita di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitu. Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menjadi sebuah hal yang pasti, gitu loh. Dia pasti datang, gitu loh. Masalah waktunya kita nggak pernah tahu. Karena kita bilang kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang.
Tapi yang jelas saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti datang. Nah, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudaraku, perlu kita pahami dengan baik. Maka kalau saudara membaca bagian-bagian firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Kalau kita belajar saudara-saudaraku, tahap pertama kalau kita belajar dari kisah dari 1 Tesalonika 4:17, saudara bisa melihat di situ saudara sekali bagaimana kedatangan Tuhan tuh menjemput anak-anaknya melalui pengangkatan atau dikatakan rapture. Ya kan? Dalam pengangkatan yang dikatakan saudara kalau dalam Alkitab itu bahwa ada pertemuan di udara. Ya kan? Itu nyanyiannya itu ya. Ada pertemuan di udara gitu ya, ada punya itu ya. Ada pertemuan di udara. Di awan-awan antara Tuhan yang turun, ya kan? Dengan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Gitu loh. Iya kan? Lalu saudara-saudara sekalian, setelah terjadi pengangkatan itu dalam 1 Tesalonika 4:17 itu, maka apa yang terjadi dengan bumi ini setelah rapture itu? Maka kalau saudara bisa membaca bagian-bagian Alkitab saudara-saudara sekalian, maka ada tahap kedua. Tahap di mana saudara-saudaraku masuklah yang namanya masa pemerintahan antikristus. Gitu loh. Antikristus saudara-saudaraku di mana ada masa kesusahan. Di mana orang-orang percaya akan mengalami hal-hal yang sulit gitu loh. Makan pun susah gitu. Mau belanja pun susah. Karena ada namanya masa antikristus, masa kesusahan. Tetapi menariknya, setelah masa kesusahan antikristus itu berakhir saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudaraku Tuhan Yesus akan kembali turun ke bumi bersama semua orang-orang kudusnya dan mereka mengalahkan antikristus itu. Iya kan? Mengalahkan antikristus dan iblis itu. Lalu dikatakan dia mendirikan namanya kerajaan 1000 tahun gitu loh. Kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan penuh dengan damai sejahtera gitu. Wah, itu kerajaan yang sangat enak sekali. Gitu loh. Ya kan? Nanti kita belajar nih, ini ada pembelajaran yang kita belajar kemarin, kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Ya kan? Ini kerajaan di mana Tuhan turun saudara-saudara sekalian bersama dengan semua orang-orang kudus di atas dunia ini saudara-saudara sekalian dan memerintah dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan kesenangan gitu. Antikristusnya kalah, iblisnya kalah saudara-saudaraku. Hanya dalam masa 1000 tahun. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan pada waktu kita membaca Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi, ayat 25-29. Apa yang mau kita renungkan saat ini? Saya mau katakan bahwa, sekali lagi saya katakan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Ya, lagi dia pasti datang. Ya kan? Pasti terjadi. Tetapi mau kita renungkan adalah bagaimana dengan hidup kekristenan kita. Bagaimana dengan hidup kekristenan saudara dan saya, gitu loh. Bagaimana kita merespon hidup kekristenan kita yang saya katakan tadi merupakan anugerah, gitu loh. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, gitu loh. Atau kita bilang ya sudah dia datang ya wis lah mau apa aja terserah gitu ya. Mau datang ya datang, nggak datang ya nggak datang gitu. Atau ini respon kita gitu loh. Nah, coba kita dari pembacaan firman Tuhan tadi Ibrani 12:29. Maka saudara-saudaraku bagaimana kita bisa merespon hidup kekristenan kita? Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka yang pertama ya 25 bilang gini. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi itu tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Iya kan? Nah yang pertama saudara-saudara sekalian, apa yang mau kita respon dengan hidup kekristenan kita dalam menanti kedatangan Tuhan itu? Maka yang pertama kita belajar 25, jangan kita menolak apa yang Tuhan sampaikan. Ini yang penting pertama. Kalau saudara baca bagian ini saudara-saudaraku dikatakan jagalah gitu loh. Maka kalau kita mempelajari kata jagalah dalam bagian ini, maka saudara-saudara sekalian ini memberi arti kehati-hatian gitu loh. Jagalah. Artinya kehati-hatian. Maksudnya apa? Artinya dalam bagian ini saudara-saudara sekalian, penulis kitab Ibrani ini menyampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang sedang mengalami penganiayaan gitu loh. Mengalami namanya keputusasaan di dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga dikatakan jagalah, pemahamannya adalah penulis ingin mengatakan pada orang Kristen Yahudi bahwa engkau harus memiliki kehati-hatian.
dalam menjalani kehidupan kekristenanmu, jangan sampai karena penganiayaan, karena penderitaan, karena keputusasaan, pada akhirnya mereka menolak pengajaran Kristus dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan apa? Ya kan? Sebab jika mereka menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput yang menyampaikan firman ya. Di bumi ini ya siapa gitu loh. Ya hamba-hamba Tuhan dan sebagainya, iya kan? Para ofisir setempat, iya itu. Orang percaya. Yang menyampaikan firman Tuhan di bumi aja nggak luput kalau kita menolak dia. Apalagi kita yang berpaling dari dia, kata Alkitab. Yang berita dari sorga gitu. Ya kan? Sehingga saudara-saudaraku penting bagi kita untuk melihat hidup kekristenan kita. Gitu. Ya kan? Karena apa? Karena ini yang terjadi. Karena ada banyak kadang-kadang persoalan-persoalan hidup yang kita alami membuat kita menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Pada waktu orang-orang kita kasih meninggalkan kita gitu loh. Kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan gak putus-putus, kita kecewa kepada Tuhan. Jadi artinya ada banyak yang terjadi di dunia ini karena tantangan, karena keputusasaan, karena penderitaan dan persoalan, banyak orang-orang yang menjadi jauh daripada Tuhan. Artinya mulai menolak Tuhan dalam hidupnya. Gitu loh. Sehingga kalau saudara baca kitab ini, sehingga penulis kitab ini katakan dia berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus, sehingga dikatakan jagalah, gitu loh. Jagalah. Berkehati-hatianlah, gitu loh. Ya kan? Jagalah. Pertanyaannya bagaimana kita menjaganya? Lalu orang bilang, ini gampang nih Pak, sulit ini. Ini nih persoalan-persoalan hidup nih, aduh ini gak gampang nih. Ini masalah makan minum nih gak mudah nih gitu loh. Ya kan? Gak mudah. Tapi kita harus jaga gitu loh. Jangan karena sekali lagi saya katakan masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita menjadi menyangkal Tuhan, menyalahkan Tuhan. Maka perlu dijaga. Bagaimana menjaganya? Maka menjaganya kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Gitu loh. Harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini saudara-saudaraku, saya mau ajak kita untuk semakin peka ya, peka kepada tuntunan Roh Kudus. Gitu loh. Ini penting. Karena saat ini roh antikristus pun banyak gitu loh. Banyak sekali. Banyak. Tawaran-tawaran yang mirip-mirip seperti suara Roh Kudus tapi bukan suara Roh Kudus pun banyak gitu loh. Ya gak usahlah kamu ibadah, kan kamu capek kerja tuh. Gak usahlah kamu gereja, kan kamu capek. Toh juga bekerja kan ibadah gitu loh. Ya kan? Nah ini kadang-kadang roh-roh ini menjadi sebuah hal yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang dikatakan tadi menolak Tuhan. Gitu loh. Kita harus makin peka kepada Roh Kudus Tuhan supaya apa? Supaya kita mengerti. Mengerti tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Gitu loh. Iya kan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Hidup dalam keinginan Tuhan. Gitu. Kemarin waktu kami ke Palu dalam diklat hukum yang kami sampaikan saudara-saudaraku dengan tim, maka ada pencerahan-pencerahan karena selama ini ternyata ada tindakan-tindakan yang dilakukan ya nggak masalah gitu. Misalnya contoh membuat AJB di bawah tangan gitu kan, menurunkan harga gitu loh. Ya senang-senang aja nggak masalah. Ya kan, tetapi kalau itu diusut ya kita jadi penggelapan pajak dan akhirnya kita bisa masalah dengan masalah hukum gitu loh. Akhirnya enak gitu, nggak apa-apa lah AJB-nya turun, tidak buat harganya menjadi harga di bawah tangan gitu. Enak sekali. Tapi kan dampak dari sebuah hal yang kita lakukan itu kan membuat menjadi sesuatu yang sangat membawa kita kepada sebuah masalah. Kenapa? Karena kita tidak menggantungkan Roh Kudus Tuhan gitu loh. Dalam melakukan tindak-tindakan apa yang kita lakukan. Jadi penting bagaimana kita menjaga supaya kita tidak menolak apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita.
Maka kita harus hidup dengan Tuhan Roh Kudus. Waktu kita hidup dalam Tuhan Roh Kudus Tuhan, maka kita bisa mengerti, ya kan? Bagaimana kita hidup dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, ini kan penting. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi, saya mau katakan gak mudah. Masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini itu gak mudah. Sehingga penting yang namanya kedekatan kepada Tuhan. Penting yang namanya roh itu menuntun kita. Supaya apa? Supaya waktu kita mengalami kekecewaan, kita mengalami permasalahan, maka langkah-langkah kita, keputusan-keputusan kita ambil dalam menghadapi tantangan itu adalah keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu loh. Iya kan? Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, semakin dekat waktu kedatangan Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan ingin memperingati kita agar kita lebih lagi berpun yang Ia kehendaki, gitu loh. Ya, kita harus berjalan dan melakukan apapun dalam hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah bahwa berapa banyak kita yang mulai menolak apa yang Tuhan sampaikan? Gitu loh. Menolak artinya adalah kita lebih senang berjalan dan melakukan apapun dalam diri kita. Itu sesuai dengan keinginan kita. Pujian tadi kan jelas, semua oleh karena apa? Anugerah. Coba lihat perjalanan 9 bulan ini. Ada yang sakit-sakit? Pasti ada. Tapi ini kita bisa ada. Itu anugerah. Ada yang gak punya persoalan 9 bulan? Ada yang gak punya masalah 9 bulan ini? Saya gak ada masalah Mayor. Oh saya senang sekali itu. Ada yang gak punya masalah? Semua punya masalah. Betul gak? Betul gak? Betul. Dari yang mulai kecil, mulai muda, orang dewasa sampai para lansia pun itu punya masalah. Orang muda bilang, aduh gimana masa depan saya. Para lansia bilang, kapan saya dipanggil Tuhan. Iya kan? Umur udah sekian. Kalau tadi Pak Ayub itu ulang tahun ya. Jadi kita nyanyikan dia. Gak tahu berapa, 80 Pak? 80. Hah? 16. Most sweet 17 Pak ya. Iya kan? Ya kan? Ini kan menjadi sebuah hal yang kita lakukan. Ya toh? Tapi mari kita coba melihat bagaimana kita bisa tetap berjalan dalam keinginan Tuhan. Sehingga dikatakan tadi mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu kan penting. Mengikut dan mengiring itu artinya perjalanan hidup itu tidak menjadi mudah. Waktu kita harus mengiring Tuhan itu artinya pasti ada persoalannya. Tapi pada waktu kita tetap mengiring Tuhan, mengikuti Yesus dalam kehendak dan kemauan Tuhan, berjalan dalam mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Saya mau katakan, kita tiba kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Jadi jangan bangga dulu kita pakai uniform misalnya itu kan. Jangan bangga dulu jadi orang Kristen. Mau puluhan tahun, enggak gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah bahwa sudahkah kita hidup di dalam kehendak dan kemauan Tuhan? Yesus menjadi manusia. Saya berkali-kali katakan, dia siap menghadapi Golgota. Berdoa dalam Taman Getsemani. Dia katakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia melangkah menghadapi Golgota. Dan dia menang. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara sekalian. Kayaknya saudara terkagum-kagum lihat saya atau enggak tahu lah ya. Yang kedua saudara-saudaraku, bagaimana kita meresponnya gitu loh. Bagaimana kita merespon Kristen kita dalam mendekatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Coba lihat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan.
Ya. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Itu harus. Artinya saudara-saudara sekalian, pada saat Tuhan akan menggoncangkan dunia ini, ya kan? Pada saat Tuhan akan menggoncangkan dunia ini, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan pada dunia bahwa ada yang tidak bisa tergoncangkan. Ya kan? Sekali lagi saya katakan, pada saat Tuhan akan menggoncangkan dunia ini, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan pada dunia bahwa ada yang tidak bisa tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan Tuhan. Gitu loh. Iya kan? Kerajaan Tuhan, surat 27. Kalau kita belajar dan melihat kegoncangan yang dihadapi dunia hari-hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Misalnya apa tuh? Pandemi. Ini kan kegoncangan yang dilakukan, saudara. Kegoncangan yang dihadapi dunia hari-hari ini, pandemi. Gak habis-habis sampai hari ini, saudara-saudara sekalian. Masih banyak. Masih ada. Saudara, TV itu masih ada. Kegoncangan apa? Bencana-bencana alam. Kemarin pas saya ke Palu itu tanggal 28, itu pas memperingati tsunami di Palu, saudara sekalian. Waduh, saya gemetar nih, saya naik di lantai 5, saudaraku. Saat bagi lantai 8, saya bilang, Tuhan, tanggal 28 tepat kok tiba-tiba ini tergoncangkan. Saya bilang, ini saya bisa padam nih, ini lantai 5 habis ini. Ya kan? Gemetar juga saudara sekalian, yang tergoncangkan bencana-bencana alam. Tapi mereka jadikan di sana tanggal 28 itu semua gereja-gereja, semua rumah ibadah itu buat ibadah gitu loh. Memperingati tanggal 28 itu memperingati tsunami yang terjadi pada waktu di Sulawesi atau di kota Palu, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Bencana-bencana alam, ini Tuhan goncangkan. Krisis ekonomi, ini kan goncangan-goncangan yang terjadi di dunia hari-hari ini. Tapi saudara-saudaraku, yang mau saya katakan, pandemi, bencana, krisis ekonomi itu adalah sebuah bentuk peringatan dari Tuhan gitu loh. Dari Tuhan, agar apa? Agar manusia itu, saudara dan saya, tidak menggantungkan hidup ini kepada hal-hal yang fana gitu loh. Tidak menggantungkan hidup ini pada hal-hal sementara. Tidak menggantungkan hidup ini kepada kekuatan sendiri. Tapi Tuhan mau dari segala kegoncangan-kegoncangan yang terjadi itu, Tuhan ingin mengingatkan kita supaya kita mau hidup berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Jadi hidup itu seperti itu. Sehingga saudara-saudaraku, kalau saudara membaca, ya kan? Alkitab bilang, sebab kerajaan Allah itu dibilang apa? Ya kan? Kerajaan Allah itu kan bukan soal makan dan minum kan gitu ya. Coba lihat dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Bisa itu. Ya, saya mau baca gini ya. Roma 14. Sebab kerajaan Allah ya bukanlah soal makan dan minuman. Makanan dan minuman. Tapi soal apa? Soal kebenaran. Soal apa lagi? Soal damai sejahtera. Soal apa lagi? Soal sukacita oleh Roh Kudus. Gitu loh. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, apa mau saya katakan? Pada waktu ini dikatakan artinya adalah apa? Artinya kefokusan hidup kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, maka kita bukan lagi hidup untuk hal-hal yang menyenangkan tubuh jasmani kita. Gitu loh. Apa itu? Makanan dan minuman. Ini kan repot, apalagi sudah mau Natal nih ya. Natal ini kadang-kadang orang ribut karena hanya masalah makan nih. Ya kan, seksi konsumsi itu ribut kadang-kadang. Panitia Natal kontak mana-mana, karena apa? Hanya masalah konsumsi gitu loh. Akhirnya tengkar, berantem, gak mau ibadah lagi. Ya kan, hanya masalah apa? Makan minum. Benar gak itu? Tadi korupsi gak ada itu ya, gak pernah terjadi sebenarnya itu korupsi. Jadi waktu Roma tadi bilang 17 itu, fokus kita sekarang ini bukan menangkan tubuh jasmani soal makan minum, tapi tentang apa? Hal-hal rohani. Apa itu? Kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam sejahtera, hidup dalam dikatakan sukacita di dalam Tuhan. Ini yang penting sekarang saudara-saudara sekalian. Ini yang penting, tapi mau saya katakan,
Yang terjadi hari-hari ini adalah apa? Manusia bekerja, manusia berusaha, beraktivitas untuk mencukupi makan dan minumannya. Berpikir hal jasmani dan sebagainya. Apa itu salah? Salah nggak kita bekerja mencari makan? Apa itu salah? Saya mau katakan, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi yang menjadi salah adalah bahwa kalau hal-hal jasmani itu menjadi fokus hidup kekristenan kita. Yang menjadi salah adalah kalau hal-hal jasmani, makan, minum, bekerja dan berusaha itu menjadi sebuah kehidupan yang mengikat kita gitu loh. Dan membuat kita jauh daripada Tuhan dan tidak lagi fokus kepada Tuhan. Maka itu yang salah. Gitu loh. Itu yang salah. Jadi sudah berkata oleh Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Kalau karena makan, minum, hal jasmani, pekerjaan-pekerjaan itu membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Membuat kita lupa beribadah. Membuat kita lupa berdoa. Membuat kita lupa membaca firman. Saya mau katakan, itulah yang salah. Itu yang salah. Tuhan mengingatkan bahwa yang tidak tergoncangkan itu sekali lagi saya katakan adalah kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara sekalian, pentinglah bagi saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu. Nah ini menjadi penting bagi kita di korupsi ini, di gereja ini saudara-saudara sekalian. Ya kan? Saya tahu dan lihat lah ya. Kadang-kadang kita hari ini pun bisa lihat kok ada pekerjaan-pekerjaan kita kerja dulu aja, gereja nantilah gitu. Banyak kok kita melupakan ibadah. Alasannya apa? Sederhana, kesibukan. Alasannya apa? Ada pekerjaan. Kesibukannya apa? Halal jasmani. Gitu. Tuhan bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Tapi dia bicara tentang sebuah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 28 dan 9. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada-Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, bagaimana kita merespon hidup kekristenan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka yang ketiga kita belajar, kita harus patut beribadah dan mengucap syukur. Kita harus beribadah dan mengucap syukur. Ayat 8 bilang ini, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa tadi itu? Kerajaan tidak tergoncangkan itu ada hidup dalam kebenaran firman itu. Kalau kita sudah menerima kerajaan tidak tergoncangkan itu, maka harusnya apa? Kita dikatakan harus patut mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Gitu loh. Kita harus bisa mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan beri dan lakukan kepada kita sampai hari ini. Gitu loh. Jadi ini penting. Ya kan? Kalau kita sudah menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman, kerajaan tidak tergoncangkan itu, kita harus mengucap syukur. Kita harus beribadah. Untuk apa? Untuk apa yang Tuhan beri. Kan saya pernah bilang, apa yang kita kenakan dalam diri kita, dalam tubuh kita, semua harta yang kita miliki, itu kan pemberian Tuhan. Ya kan? Itu kan pengkhotbah bilang. Makan minum itu pun adalah pemberian Tuhan. Ya kan? Semua karena pemberian Tuhan. Jadi kalau kita menyadari apa yang kita pergunakan, rumah yang kita tempati, mobil yang kita pergunakan, pakaian kita pergunakan, itu adalah sebuah pemberian Tuhan. Maka kita nggak mau bersyukur sama Tuhan. Gitu loh. Masa kita nggak mau beribadah kepada Tuhan? Kan egois namanya. Kan angkuh namanya. Kan sombong namanya itu. Ya kan? Jadi saudaraku ini penting. Kita harus beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak di situ aja. Tapi Alkitab bilang apa? Ya kan? Bukan sekedar ibadah dan bersyukur. Tapi Alkitab katakan kita harus apa? Ayat 20 tadi. Kita harus beribadah dan bersyukur menurut apa? Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini penting.
Gitu loh. Jadi jangan pikir udah melayani, udah beribadah, wes ya, datang gereja, tunjuk muka, pulang ya. Enggak, nanti dulu. Pertanyaannya, itu cara yang bernama Tuhan atau enggak? Dan inilah kegagalan kita memperoleh yang namanya berkat. Kegagalan kita menghadapi persoalan. Kenapa? Karena kita ibadah itu sekedar ibadah aja. Kita melayani itu karena jadwal yang ada di situ itu. Lihat jadwalnya hari ini baru CLC, WA, ibadah. Oh nggak ada ibadah, nggak ada bagian. Wah nggak gereja dulu nggak ada bagian gitu. Nggak ada bagian pelayanan, nggak ibadah dulu lah gitu. Ya kan? Oh saya ibadah nih, lah karena ini nenek-nenek saya ini ibadah, nih kakek saya, opa saya, mama saya, engkong saya ini ibadah, saya ibadah. Ya salah. Tuhan bilang apa? Engkau harus beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Menurut apa? Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Udah berkenan gak ibadah kita ini? Sudah berkenan gak pelayanan kita? Ya wis lah, udah mau jam 7:30 juga nih. Apa itu? Harus hormat dan takut. Hormat dan takut kepada Tuhan artinya apa? Artinya kita harus menyadari bahwa apa yang kita terima dalam hidup ini adalah perbuatan Tuhan. Itu artinya hidup dalam ibadah dan bersyukur, hormat dan takut. Lalu yang kedua, hormat dan takut itu artinya apa? Kita harus hidup dalam ibadah dan melayani Tuhan sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan pada kita. Jadi fokus ibadah dan pelayanan kita itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Jadi saya mau katakan kalau saudara melayani karena saya, karena hamba Tuhan. Kalau saya beribadah karena mayor, kalau saudara beribadah melayani karena pendeta, saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara pulang sia-sia. Gereja sia-sia. Sia-sia. Jadi rubah paradigma itu. Rubah paradigma itu. Sehingga ini penting. Siapapun hambamu Tuhan yang berdiri di mimbar ini, maka engkau akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang berikan firman Tuhan di tempat ini, engkau akan tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Fokusnya bukan manusia, tapi fokus Tuhan. Saudara renungkan itu. Di mana fokus kita beribadah? Di mana fokus kita melayani? Jangan lihat manusia. Saya kan bilang gitu ya. Berkali-kali saya bilang ya. Manusia mengecewakan. Benar enggak? Benar enggak? Pak Jeffrey itu hamba Tuhan tuh. Betul ya Pak ya? Mengecewakan juga. Enggak tahu Cik, mengecewakan enggak Cik? Hah? Kami juga hamba Tuhan manusia, mengecewakan saudara sekalian. Oh kenapa ya mayor gitu ya? Kenapa mayor begitu ya? Mengecewakan, tapi saya mau bilang, Yesus Kristus gak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu apa? Fokus. Ibadah dan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Harus hormat dan takut, fokusnya adalah Kristus. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan satu pujian. Atau kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Manis kau dengar Tuhan. Pujian yang pertama tadi. Mari kita coba merenungkan tentang sebuah hidup dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Saya nggak pernah tahu apa persoalan hidupmu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Kalau saudara bilang saya sebagai manusia, kadang-kadang juga saya kecewa melihat saudara-saudara sekalian. Saudara nggak mau ibadah, saudara nggak mementingkan Tuhan, kadang saya kecewa juga. Tapi saya bilang saya mau melayani Tuhan. Iya kan? Melayani Tuhan. Kalau kita lihat, mana saudara-saudara kita yang lain? Mana jemaat-jemaat kita yang lain? Karena saya bilang Tuhan capek gitu ya.
kita kecewa. Tapi Tuhan bilang, engkau harus terus melayani. Yang kau layani aku, kata Tuhan. Aku gak pernah mengecewakan. Kadang bilang, Tuhan kenapa ya? Udah melayani. Tapi masalahnya kau terus ada. Tuhan bilang, lihat aku. Lihat aku. Mengiring Yesus, mengikut Yesus. Ada persoalan. Tapi ada kemenangan. Fokuslah ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan. Jangan lihat manusia. Tapi lihat Tuhan yang gak pernah mengecewakanmu. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, mari ada waktu 5 menit. Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoalah. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak mau bernyanyi dan bersyukur bagimu. Selamaku hidup. Selamaku hidup. Berdoa kepada Tuhan. Minta hari ini kekuatan tuntunan Roh Kudus Tuhan menuntun kita. Supaya hidup pelayanan ibadah kita menjadi cara yang berkenan pada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menolak apa yang Tuhan sampaikan, tapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada bangku anugerah, saudara mau berdoa, lakukan itu saudara-saudara sekalian. Silahkan berdoa, di tempat dulu lakukan itu. Dan kita akan menyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Selamaku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Mari saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Kalau saudara mau berdoa di tempat dudukmu, lakukan itu. Berdoalah dan mintalah kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita. Ya Allahku, manusia mungkin mengecewakanmu. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan hidupmu. Tapi mau saya katakan hari ini, ada Yesus yang tidak pernah mengecewakan hidup saudara saya. Ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyi pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Amin. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita ada dalam doa-doa kita. Jika saudara-saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Amin. Amin. Selamaku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Oh, katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan
dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan pengagungan kepadamu. Biarlah kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Saya akan berdoa. Kita akan kurnya sekali lagi. Kalau yang saudara-saudara sekalian mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan mengenal biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau katakan inilah yang kurenungkan Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena Kaulah Tuhan yang memberkati kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah berdoa di bangku anugerah, kami yang sudah bertelut di bangku anugerah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan dengar doa-doa mereka. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka naikkan kepada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kemenangan, jawaban doa, berkat Tuhan berikan bagi mereka.
Hamba berdoa untuk semua kami yang beri tempat duduk kami Bapa, yang kami sedang berdiri, dan kami mohon dukungan. Hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan dengar doa-doa mereka. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami yang duduk di tempat duduk kami pun, Tuhan juga dengar doa kami. Kami percaya apa yang sedang kami doakan, Tuhan akan pulihkan. Sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Tantangan kemenangan, Tuhan memberi kami kemenangan. Kebutuhan-butuhan hidup kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ajar kami terus untuk fokus hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikanlah nyanyian keagungan kita. Bertambah-tambah mulia. Mari Pak. Saya mau doakan Bapak. Soalnya dia suka doakan saya. Kalau saya ulang tahun dia doakan. Ya saya doakan dia kan nih. Bertambah, mari kita berdiri saudara kalian. Sekali kita akan terima berkat ya. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, Panjang umurnya. panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, Hey, hey, hey. happy birthday to you, Yay, yay, yay. happy birthday, happy birthday, Happy birthday. Sekali lagi ya. birthday to you, happy birthday to you, Hey, hey, hey. happy birthday to you, Yo, yo, yo. happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ibu Mayor akan berdoa khusus untuk Pak Yupito. Setelah itu nanti akan saya berikan doa berkat. Mari. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memelihara kehidupan hamba-Mu Bapak Yupito sebagai Sersan Mayor Korps tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pelayanannya. Terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan telah memakai dia. Dan kami percaya hari-hari selanjutnya Tuhan yang sama untuk terus memberkati, memakai hamba-Mu Bapa menjadi pelayan-Mu Tuhan, memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Berikan sehat dan kuat, berkati rumah tangga, anak-anak, anak mantu, cucu, usaha pekerjaan diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Beri Tuhan bagi Bapak Yupito ada tanggung jawab yang besar, Tuhan percayakan untuk menjadi hamba-Mu di tempat ini. Dan juga ada tugas-tugas merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, hikmat Tuhan atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih hari ini, sukacita dari Tuhan atas hidupnya. Karena Tuhan tambahkan usia. Tuhan terus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu. Tuhan berkati perjalanan kami. Tuhan sertai dan lindungi kami dalam perjalanan. Terima kasih untuk kami yang sudah melayani. Kami hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati. Juga para singer sama berdoa, Tuhan juga berkati. Para pemain musik, Tuhan juga memberkati. Yang mengatur sound system, Tuhan memberkati. Yang mengatur ibadah online, Tuhan juga memberkati. Yang memesan LCD, Tuhan berkati. Juga yang membawa kolektan pun Tuhan memberkati. Semua kami yang hadir, Tuhan berkati kami. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik ibadah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Antara anak sekolah tentang beribadah kepadamu, juga pada ibadah tebusan, Tuhan juga berkati. Ada rapat pada sore hari untuk rapat Natal pun, Tuhan juga memberkati. Nah, doa kami terima untuk semuanya, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.